Dan menurut saya kali ini saya melihat bahwa kondisi darurat kekurangan guru tidak diikuti oleh pemerintah, terkait dengan pola seleksi yang darurat pula. Kalau kondisinya darurat kekurangan guru, harusnya turunan berikutnya adalah pemerintah tidak boleh melakukan ataupun jangan melakukan tahapan-tahapan yang harus ideal. Karena kondisinya memang sedang darurat. Ini yang PGRI. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, namun demikian, ya pemerintah sudah membuat aturan, kita mengikuti, guru honor juga teman-teman semuanya mengikuti semua prosedur yang sudah dilakukan, dan ternyata apa yang terjadi adalah sebuah kondisi yang memang berdasarkan teori evaluasi, ini harus dievaluasi kebijakan ini. Sekarang kalau kita mengajar di kelas, yang nilainya memenuhi standar hanya 3 orang, pesertanya 40 orang. Berarti harus dikaji pertama adalah alat ukurnya, sahih atau tidak, valid atau tidak, reliable atau tidak. Suka atau tidak suka harus begitu. Karena ini adalah alat evaluasi. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hal ini, ya pengurus besar pun memohon kepada pemerintah untuk mengkaji ulang proses aturan seleksi P3K tahun 2021. Mengkaji ulangnya seperti apa? Ada ketidakadilan pada afirmasi masa kerja. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ya, yang kedua setelah afirmasi masa kerja, yang kedua, kalau penilaian hanya sebatas penilaian kognitif pengetahuan saja, ya sangat sulit teman-teman guru yang usianya sudah di atas 35 tahun. Kalau disandingkan dengan guru yang masih. Sehingga ini ada ketidakadilan di pola pengembangan tes. Kenapa? Ada prinsip dalam evaluasi yang menyebutkan bahwa ada dalam evaluasi itu harus fairness. Fairness itu apa ya? Fair, kalau fairness itu artinya kalau bahasa Indonesia begini mungkin. Peserta tes harus setara. Jadi guru SD harus dengan guru SD dan sarjana pendidikan PGSD. Kemudian yang baru mengajar dengan yang baru mengajar. Jangan sampai ada yang sudah 10 tahun, 15 tahun mengajar, harus bertarung dengan yang baru lulus. Ini tidak fair. Dari prinsip aja sudah tidak, ini melanggar sebuah prinsip dalam evaluasi. Tapi oke, ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kalau kebijakan itu menimbulkan masalah, menurut teori kebijakan tersebut harus dikaji, dianalisis apa yang menimbulkan banyak persoalan. Kenapa? Om Jai sangat paham bahwa kebijakan sejatinya adalah menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah meminimalisir masalah. Betul. Jadi dari tahapan ini pun kami pengurus besar memohon kepada pemerintah untuk mempertimbangkan guru-guru honor yang sudah mengabdi, berdedikasi, tulus, ikhlas. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Mereka harus diberi ruang. Karena kalau mereka harus mengerjakan soal seperti yang sekarang, berkali-kali pun mereka mungkin akan sulit melampaui standar yang sudah ditetapkan. Tapi berilah penghargaan kepada mereka-mereka yang sudah mengabdi, sudah berdedikasi kepada bangsa dan negara dalam mencerdaskan bangsa. Jadi konsen PGRI, Pengurus Besar Persatuan Republik Indonesia, untuk terus berdialog dengan pemerintah dengan cara-cara yang sangat strategis, kemudian elegan, dan mudah-mudahan ini semua bisa kita raih. Dan tahapan yang alhamdulillah kita syukuri bersama, walaupun mungkin bagi saudara-saudara kita yang sudah
hampir dinyatakan lulus, kecewa, mungkin diundurkan pengumuman ini. Tapi jangan tak perlu khawatir dan kecewa, karena yang sudah dinyatakan lulus tidak akan terganggu untuk tidak lulus. Tapi kita sedang berjuang, sedang memperhatikan saudara-saudara kita yang masih bisa ada kesempatan untuk bisa lulus P3K dengan cara afirmasi. Mungkin itu yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, kami PGRI berjuang kepada pemerintah untuk tidak hanya pengetahuan, tapi linearitas harus dihitung. Kemudian masa kerja harus dihitung, 0 sampai 5 tahun berapa, 6 tahun sampai 10 tahun berapa, 11 tahun sampai 15 tahun berapa, dan seterusnya. Sehingga berkeadilan. Kemudian aktivitas mengajar, portofolionya dihitung, dinilai berapa persen. Kemudian mereka yang bertugas di daerah-daerah terpencil mendapatkan poin yang lebih. Kemudian apalagi baru nilai tes ditambahkan, inovasi, ada guru-guru yang menulis dihitung, ada guru-guru yang yang prestasi dihitung, itu baru berkeadilan. Ini yang sedang kami dialogkan dengan para pemegang kebijakan. Tapi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, mohon bersabar. Mudah-mudahan Allah memberikan memberikan keajaiban buat kita semua untuk membulak-balikan hati para pemegang kebijakan untuk pro kepada guru-guru yang sudah mengabdi, untuk memuliakan pada guru-guru yang sudah mengabdi. Sebab saya yakin siapa saja yang selalu memuliakan dan memartabatkan para guru, hidupnya itu akan bahagia, sukses selalu. Makan soto babat di Kota Baru, rasanya enak, terasa seperti dahulu. Siapa saja pejabat yang memuliakan guru, hidupnya akan sukses, berkah, bahagia selalu. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, kami mendengar PBPGRI melalui APKS membuka link pengaduan, dan alhamdulillah yang masuk ke PBPGRI itu hampir 19.800 pengaduan, dan kami simpulkan 15 masalah sama yang dari 19.000 lebih itu 15 yang sama. Dan kami mengusulkan 7 usulan kepada pemerintah yang dalam bentuk press release yang sudah disampaikan ke publik, yang sekarang saya pikir teman-teman juga sudah membacanya. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi sebuah kebaikan buat kita semua. Dan yang harus diyakini Bapak Ibu sekalian, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, tinggal tunggu saat indah giliran kita. Dan saya meyakini Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah tidur. Pasti insya Allah berpihak kepada guru-guru honor yang sekarang sedang mendapatkan ketidakadilan. Itu mudah-mudahan tetap semangat, tetap bersabar, tetap bersyukur, dan tetap kita berjanji untuk berbakti, mengabdi untuk bangsa dan negara Indonesia. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya sangat bersimpati, berempati, dan berartuisme kepada seluruh guru honor yang hari ini saya pikir di seluruh Indonesia hampir 90% mengalami kesedihan, mengalami kedukaan, mengalami sebuah fase yang sangat-sangat membuat kita, saya pun membaca, melihat video, meneteskan air mata terkait dengan keluh kesah teman-teman guru honor. Mudah-mudahan keluh kesah, kemudian doa dari teman-teman guru honor mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diangkat menjadi ASN P3K.